Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah semuanya pada sehat ya. Nah, pagi hari ini kita semua akan mengikuti sekolah minggu. Yuk kita mau siapkan hati kita mau menyapa Tuhan Yesus, dan kita mau ucapkan selamat pagi pada Tuhan. Kita bersama-sama mau pujikan selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yuk mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, selamat pagi. Terima kasih kami bisa beribadah bersama di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang kemarin Kamis beribadah di gereja angkat tangan? Coba ingat nggak kita ibadah untuk apa? Kita itu kemarin beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Iya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menjadi Raja buat Kasila, buat Kak Eka, Kak Marlo, dan buat adik-adik semua. Yuk, kita hari ini kita mau menyanyi dengan penuh semangat. Kita mau dengan penuh nyanyian, menyanyi untuk Raja kita. Yuk, adik-adik berdiri semua yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan
Yuk, apakah adik-adik masih siap untuk memuji nama Tuhan? Siap dong. Nah, kali ini kita akan jalan bersama Yesus nih adik-adik. Kedua tanganku mempunyai jari tangan, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk adik-adik, kita persiapkan persembahannya. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang sudah bertuliskan KAA. Dan nanti waktu orang tua atau adik-adik datang ke gereja, jangan lupa ya persembahannya dibawa. Yuk sekarang kita mau berdoa, kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, buat anugerah-Mu. Hari ini kami juga boleh mengikuti ibadah. Terima kasih ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, walaupun bukan persembahan yang banyak, walaupun bukan persembahan yang luar biasa, tapi kami mempersembahkan ini dari hati kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami, keluarga kami. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau simpan firman itu dalam hati kita, dan biar firman itu bertumbuh dalam hidup kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita katakan, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan di dalam doa dulu ya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menyertai kami, dan kalau sebentar kami mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Buka hati kami supaya kami mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami untuk kami boleh semakin mengerti tentang siapa Tuhan Yesus. Berkati Pak Fama yang akan menyampaikannya, biarlah urapan Roh Kudus boleh menyertainya. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita ucapkan
Amin. Twing, twing, twing. Ya, bagaimana kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Pak Fama percaya semua kita dalam keadaan sehat, baik, dan di dalam pemeliharaan tangan siapa? Tuhan kita Yesus Kristus yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, luar biasa ya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Pak Fama ingin ngingetin nih, ya. Apakah adik-adik masih ingat ya cerita minggu-minggu yang lalu ya sebelum peristiwa Yesus naik ke surga? Ada yang tahu? Ayo, angkat tangan yang tahu. Siapa? Oh, hebat. Semuanya adik-adik pintar-pintar ya. Masih ingat cerita-cerita yang di minggu-minggu yang lalu ya. Luar biasa, anak-anak Tuhan memang hebat. Ya, betul ya. Yang pertama ya, Yesus pada saat itu mati dan kemudian dibangkitkan ya. Setelah dibangkitkan kemudian Yesus ya dipanggil oleh Bapa atau disebutkan oleh Bapa di sorga sebagai Raja di atas segala bangsa. Wah, artinya Yesuslah yang menjadi penguasa atas seluruh bangsa-bangsa. Ya, kebangkitan Yesus menandakan bahwa Yesus menang dan kemudian dia menjadi Raja, menjadi Allah, menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, bahkan menjadi Raja di atas segala bangsa. Ya, nah yang kedua ya, yang mengingatkan kita sebelum kenaikan sorga adalah Yesus juga ya mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi. Ya, sebelum Yesus naik ke sorga, dia kumpulkan murid-muridnya dan Yesus berkata, ya, kamu tidak hanya sekedar percaya kepadaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tugasmu adalah memberitakan tentang aku, memberitakan tentang keselamatan kepada seluruh dunia. Kamu harus menceritakan tentang keselamatan, ya, tentang Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, supaya orang-orang juga bisa diselamatkan, bukan hanya murid-murid saja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, sebelum kenaikan Yesus ke sorga, malaikat di sorga pun mengingatkan kepada murid-murid yang waktu itu berkumpul bahwa ketika Yesus nanti naik ke sorga, dia pun akan datang kembali sama seperti waktu dia naik ke sorga. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang setia, yang sayang, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, tepuk tangan dulu ya. Kita senang sekali kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menjamin kehidupan kamu dan saya, dan yang telah berkorban buat kamu, memberikan hidupnya supaya kamu semua adik-adik, termasuk juga Pak Fama dan semua kita ya bisa diselamatkan masuk ke dalam surga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang atau kita akan mendengarkan cerita tentang kenaikan Yesus ke surga ya. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 53 dan juga di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14 ya. Jangan lupa nanti baca di rumah ya. Nah, ceritanya begini ya. Jadi, suatu saat ada setelah Yesus bangkit ya dari kematiannya, beberapa hari kemudian ya, ada seorang di Yerusalem ya, seorang keluarga yang sangat sayang kepada Tuhan Yesus ya. Mereka sangat percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan ya, yang telah dijanjikan itu yang akan memberikan keselamatan kepada setiap yang percaya kepadanya. Nah, keluarga ini juga ya mengasihi murid-murid Tuhan Yesus ya. Jadi waktu murid-murid Tuhan Yesus ada di Yerusalem, keluarga ini tahu bahwa murid-murid tidak punya tempat tinggal. Kasihan murid-murid ya. Mereka tidak punya tempat tinggal. Kenapa tidak punya tempat tinggal? Karena mereka meninggalkan ya rumah mereka masing-masing untuk apa? Untuk mengikuti Tuhan Yesus, untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan Tuhan Yesus, bahkan untuk supaya hidup mereka bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Sehingga mereka tinggalkan rumah mereka dan mereka di Yerusalem, mereka sama sekali tidak punya tempat tinggal. Nah, tetapi syukur, rupanya ada sebuah keluarga yang mau menerima mereka. Keluarga ini katakan kepada murid-murid, "Hai murid-murid, gak apa-apa, kalian tinggal saja di rumah saya, ya kalian boleh berkumpul di situ nih. Di rumah saya itu ada loteng. Kalian bisa tinggal di situ, bisa naik di situ. Silakan kalian mau berdoa, kalian mau memuji Tuhan, mau bernyanyi di sana, silakan. Kalian bebas dan berapapun lamanya kalian mau tinggal, ya silakan kalian boleh tinggal di situ." Wah,
murid-murid seneng banget. Ya, waktu ditawarkan rumah itu mereka sangat sukacita. Wow, akhirnya kita punya tempat tinggal dan bisa berdoa. Nah, setelah beberapa hari murid-murid tinggal di rumah keluarga itu, tiba-tiba Tuhan Yesus yang bangkit itu datang di tengah-tengah mereka. Wah, kira-kira murid-murid sedih atau senang? Ya, waktu Tuhan Yesus datang. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, betul. Pintar ya. Murid-murid tentunya senang. Oh, hore! Akhirnya Yesus datang ke tempat kita. Benar, Yesus itu telah bangkit, ya. Dan sukacita sekali boleh melihat Yesus datang ke tempat kita. Nah, murid-murid berpikir begini di dalam hatinya. Wah, jangan-jangan waktu Yesus datang ke tempat kita ini, berarti Yesus akan tinggal selama-lamanya dengan kita. Asik. Murid-murid seneng banget adik-adik. Karena mereka berpikir Yesus tuh akan tinggal selamanya dengan mereka. Loh, padahal ya, waktu Yesus datang ke murid-murid, Yesus berkata seperti ini. Saya tidak akan tinggal selama-lamanya dengan kalian murid-murid, ya. Saya tuh harus kembali ke tempat saya. Tempat saya bukan di sini, bukan di dunia, tapi tempat saya itu di surga. Di situ saya akan kembali. Ya, saya akan pulang ke tempat saya, ya. Dan jangan takut. Jangan khawatir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena aku tidak akan meninggalkan kalian sendiri. Kata murid-murid, maksudnya apa guru? Maksudnya apa Yesus? Kalau engkau naik ke sorga, kemudian engkau tinggalkan kami, berarti kami tidak ada yang menemani dong. Tidak ada lagi pemimpin kami, tidak ada lagi guru kami, tidak ada lagi yang menjadi teladan buat kami, dan tidak ada lagi yang bisa memimpin kami. Bagaimana bisa? Hahaha. Rupanya Yesus berkata begini kepada murid-murid, jangan takut, sebab aku ya akan datang, tetapi bukan diriku, tetapi Bapa di sorga akan mengutus Roh Kudus, ya, untuk menyertai kamu selama kamu ada di dalam dunia. Wah, Roh Kudus, maksudnya apa ya? Nah, tetapi Yesus tidak menceritakan lebih jelas lagi kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus berkata, sabar saja, jangan takut, jangan khawatir. Aku akan pulang ke tempatku ke sorga, tetapi aku tidak akan membiarkan kamu sendiri seperti yatim piatu. Tapi aku akan mengutus Roh Kudus untuk menemani kalian semua, menyertai kalian, bahkan memberikan kalian kuasa. Oleh karena itu, ya, Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya, mengingatkan, tidak boleh kalian meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus itu diberikan kepada kalian. Nah, kenapa Yesus mengingatkan itu kepada murid-murid? Karena Yesus khawatir murid-murid akan berpencar-pencar kembali ke rumah mereka masing-masing, sehingga janji yang telah dijanjikan Tuhan Yesus untuk murid-murid menerima Roh Kudus itu tidak diterima oleh murid-murid. Makanya Yesus menegaskan, kalian tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Ketika nanti saya sudah naik ke sorga, saya kembali ke sorga, tidak ada satupun orang yang boleh meninggalkan Yerusalem. Harus kumpul di suatu tempat sampai Roh Kudus yang dijanjikan itu, ya, didapatkan oleh murid-muridnya. Wah, oke. Akhirnya setelah beberapa hari kemudian, Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita pergi ke Bukit Zaitun. Wah, tiba saatnya Yesus mempersiapkan dirinya untuk naik ke sorga, adik-adik. Dia ajak semua murid-muridnya. Di tengah perjalanan, murid-muridnya berkata kepada Yesus, Yesus, kenapa? Kapan dong, ya, kita ini dibebaskan dari penjajahan Romawi? Karena orang Israel zaman Tuhan Yesus itu sedang dijajah oleh, ya, negara Romawi. Jadi mereka tidak bebas, ya, mereka ada di dalam jajahan. Mereka ingin bebas. Mereka mengharapkan Yesus menjadi raja mereka. Tapi apa jawaban Yesus? Ya, itu bukan urusan saya, tetapi itu adalah urusan nanti Bapa di sorga. Ya, tetapi yang paling penting sekarang adalah kamu harus menunggu kedatangan Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan kalian semuanya. Ya, oleh karena itu kalian harus tetap tinggal di Yerusalem untuk menerima, menunggu Roh Kudus diberikan kepada kalian. Ya, jadi jangan ngomongin yang lain dulu. Ya, jangan ngomongin tentang bangsa Romawi dulu, tentang penjajahan dulu, jangan. Yang penting adalah
kalian harus terima Roh Kudus itu. Karena apa? Karena kalau kalian menerima Roh Kudus itu, kalian akan diberikan kuasa, power untuk menjadi apa? Menjadi saksi, memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa. Dikatakan dalam firman Tuhan, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi ke seluruh dunia, itu yang paling penting Yesus tegaskan kepada murid-murid. Nah, ketika sampai di Bukit Zaitun, apa yang terjadi? Yesus kemudian mengangkat tangannya dan murid-murid semua berkumpul. Ya, kemudian Yesus berkata-kata dan memberkati murid-murid. Dan tiba-tiba Yesus terangkat ke sorga. Terangkat. Murid-murid tercengang-cengang. Hah? Coba bayangin, kalau kalian ngelihat seseorang atau Pak Fama sedang mengangkat tangan dan kemudian tiba-tiba naik ke sorga, kemudian hilang ditelan awan-awan. Kira-kira perasaan kalian seperti apa? Wih, kayak apa ya? Kayak peristiwa yang sangat aneh ya. Tapi itu benar-benar terjadi. Ketika Yesus mengumpulkan murid-murid di Bukit Zaitun, benar-benar murid-murid melihat bahwa Yesus naik ke sorga perlahan sambil memberkati murid-muridnya dan berjanji, aku akan datang kembali ya, seperti aku naik, aku akan pergi ke tempat ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, tetapi aku akan kembali lagi untuk mengambil engkau atau untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan, yaitu di sorga. Akhirnya setelah Yesus naik, tiba-tiba awan menutupi Yesus dan kemudian menghilang. Wah, murid-murid sempat, aduh, gimana ini? Yesus sudah tidak ada lagi. Yesus menghilang, gimana kita? Bagaimana nasib kita? Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba datang 2 orang malaikat turun, menampakkan diri di hadapan murid-murid dan berkata, hai orang-orang Galilea, maksudnya murid-murid Tuhan Yesus, ya, jangan kamu heran dan jangan kamu takut. Yesus yang kamu lihat sekarang naik ke sorga, satu saat nanti kamu akan melihat dia turun lagi di tempat yang sama, ya, dan dia akan membawa kamu semua yang percaya kepada dia untuk bersama-sama dibawa ke tempat di sorga, di mana Yesus menyediakan tempat ketika dia naik ke sorga. Wah, mendengar berita itu, murid-murid tidak menjadi sedih, tidak kesedihannya tidak berlanjut, tidak lama-lama, tetapi berganti menjadi sukacita yang besar. Oh, senang sekali mereka. Yes. Akhirnya, ya, Yesus berkata, dia tidak akan meninggalkan, dia akan memberikan Roh Kudus. Kemudian malaikat juga menjanjikan bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput murid-murid. Ini membuat murid-murid menjadi sukacita. Wah, akhirnya Petrus mengajak murid-murid, ayo let's go. Ya, seperti yang dikatakan Yesus, kita tidak boleh pergi kemana-mana. Kita harus kembali ke Yerusalem. Akhirnya mereka semua berangkat ke Yerusalem. Dan mereka berkumpul di sebuah rumah. Mereka berdoa, memuji Tuhan, bersuka cita. Mereka membaca firman Tuhan. Dan tiba-tiba apa yang terjadi, adik-adik? Wah, tiba-tiba semua murid-murid yang ada di tempat itu, mereka ya diberikan Roh Kudus. Tiba-tiba ada kuasa, ya, kuasa Roh Kudus menaungi tempat mereka berdoa, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus hinggap di kepala setiap murid-murid, dan mereka menjadi punya kuasa oleh karena Roh Kudus datang kepada mereka. Dan itulah yang membuat murid-murid menjadi ya pribadi yang semangat, pribadi yang punya kuasa, pribadi yang mau bersaksi, ya, yang mau memberitakan tentang Yesus Kristus, pribadi yang siap ya menerima resiko apapun untuk mempertahankan imannya. Kenapa? Karena mereka sudah menerima kuasa Roh Kudus itu. Nah, adik-adik, wah, rupanya ya janji yang disampaikan oleh Yesus itu membuat murid-murid menjadi bersukacita. Ya. Nah, hari ini apa yang adik-adik pelajari melalui kebenaran firman Tuhan? Ya, yang pertama adalah bahwa kita harus mengerti bahwa Yesus naik ke sorga, ya, dan dia sudah menjadi raja di atas segala raja, menjadi raja atas semua bangsa-bangsa. Wih, hebat kan? Yesus menjadi raja atas semua bangsa-bangsa. Tidak ada lagi raja seperti Tuhan Yesus, hanya Yesus satu-satunya. Dan yang kedua, percayalah dalam hati bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kamu semua, ya, adik-adik, dan juga Pak Fahma dan semua kita
yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia, Yesus akan membawa kita ke sorga, ke tempat di mana Tuhan Yesus telah sediakan tempat bagi kita. Makanya kita nggak boleh sedih. Suatu saat nanti, kalau kita harus pulang ke rumah Bapa di sorga atau meninggal, jangan takut. Karena kita sudah punya tempat, karena Yesus sudah sediakan tempat buat kamu dan saya. Amin. Yes. Dan yang ketiga, ya, kamu dan saya, adik-adik, harus siap menyaksikan kepada siapa saja, ya, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Beritakan, sampaikan kepada mamanya, kepada papanya, kepada temanmu di sekolah, kepada teman-temanmu di tetangga-tetanggamu. Ingat deh, Tuhan Yesus itu pasti nanti satu saat akan datang kembali. Menjemput siapa? Menjemput setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka bukan Tuhan Yesus yang jemput, tapi nanti itu ya yang lain yang menjemput. Kan kita tidak mau itu ya. Kita mau supaya Tuhan Yesus menjemput kita. Nah, sebagai yang terakhir, nah, ada 5 hal ya, 5 jari atau 5 hal yang Pak Fama mau ingatkan ya, sesuai dengan cerita yang Pak Fama sampaikan hari ini. Yang pertama adalah jari telunjuk. Jari telunjuk ini mengingatkan kita ya, apa yang diperintahkan oleh Yesus, jangan tinggalkan kota Yerusalem. Kemudian jari tengah ya. Jari tengah itu ya, di dalam cerita tadi mengingatkan untuk supaya murid-murid menunggu kedatangan Roh Kudus ya. Kemudian jari manis ya, yang ketiga dalam cerita tadi ya, mengingatkan bahwa setiap murid-murid atau orang percaya yang menerima kuasa ya, menerima Roh Kudus akan menerima kuasa daripada Roh Kudus ya. Jadi ada kuasa ketika murid-murid menerima Roh Kudus. Kemudian jari yang keempat adalah jari yang kelingking ya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem ya, ke Yerusalem dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah jari jempol, janji malaikat ya, bahwa Yesus akan datang kembali seperti ketika murid-murid melihat Yesus naik ke sorga. Murid-murid pun atau orang percaya pun akan melihat kedatangan Yesus di tempat yang sama seperti ketika Ia naik ke sorga ya. Jadi ada 5 hal yang kita pelajari hal ini ya, dari cerita yang Pak Fama sampaikan ya. Yang pertama, sekali lagi, jangan tinggalkan kota Yerusalem. Kemudian yang kedua adalah tunggu kedatangan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Kemudian yang keempat adalah kamu akan menjadi saksiku, menceritakan tentang Yesus kepada semua orang ya, dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi, artinya ke seluruh dunia. Dan yang terakhir yang kelima adalah jari jempol ya, janji malaikat ya, bahwa Yesus akan datang kembali seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Jadi ini inti daripada pelajaran cerita Alkitab yang adik-adik pelajari pada hari ini. Nah, sebagai penutupnya kita ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya itu ya terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-3b ya. Sekali lagi, Yohanes pasal 14 ayat 3b. Bunyinya seperti ini ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Sekali lagi ya, dihafal. Ayat hafalannya Yohanes 14 ayat 3b. Firman Tuhan berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya, ini nanti menjadi ayat hafalan buat kalian. Dan kiranya firman Tuhan yang Pak Fama sampaikan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, untuk kita semakin mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus, dan terus mau bertumbuh, terus mau beribadah, terus mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yuk kita mau berdoa menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh duduk diam mendengarkan bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pengertian kepada kami, untuk kami mengerti apa maksud dari firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kami boleh semakin mencintai Tuhan, dan kami juga bukan hanya mendengar, tetapi melakukan setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami terus semakin percaya dan semakin mengerti
apa yang telah Tuhan Yesus firmankan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan ya. Buat adik-adik yang sudah bisa datang secara tatap muka, ibadahnya setiap hari Minggu jam 9 ya. Nah, buat adik-adik nih yang belum bisa mengikuti ibadah tatap muka, adik-adik tetap dapat mengikuti ibadah secara online di YouTube channel Ki Atau Tercipto hari Minggu jam 10:30. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa minggu depan.